Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Anak-anak sekalian, apa kabar di rumah? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kami menyempatkan untuk menyapa anak-anak sekalian. Di sini ada guru-guru kalian, ada Pak Aris, kemudian ada Pak Imam, Ustadz Imam. Anak-anak sekalian, kita santai saja dengan pakaian yang sangat casual. Mudah-mudahan kalian di rumah juga tetap semangat ya. Jadi hari ini kita ingin yang ngobrol-ngobrol singkat saja sih dengan guru-guru kita. Pasti kalian juga rindu dengan nasihat-nasihat atau petua-petua dari guru kalian ya. Alhamdulillah di sini ada Pak Imam tadi dan Pak Aris. Kita ke mana dulu nih Pak? Ke Ustadz Imam. Jadi gini anak-anak sekalian, ini kan fenomena langka ya, COVID-19, wabah COVID-19 ini saya yakin baru kali ini kita hadapi gitu. Ya mungkin di masa-masa lampau sudah pernah ada, tapi ini menjadi peristiwa penting, menjadi peristiwa bersejarah bagi kita semuanya. Sayang kalau momen yang bersejarah ini kemudian lewat begitu saja. Pasti ada hikmah di balik ini semua, gitu ya. Kita melihat perkembangannya, dunia barat pun kelimpungan sains yang begitu canggih juga belum mampu menemukan obat yang mampu mengobati orang-orang yang terkena wabah ini, gitu. Maka coba kita lihat sudut pandangnya, kita ganti sudut pandangnya, tidak lagi dari sudut pandang sains, coba kita lihat dari sudut pandang agama. Nah, makanya ada Ustadz Imam di sini. Gimana Ustadz pandangannya terhadap wabah COVID-19 ini? Oke. Terima kasih waktunya Pak Firman. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Pertama saya sapa dulu teman-teman. Assalamualaikum anak-anakku semua yang ada di rumah, dan juga yang ada di manapun yang bisa melihat nanti video kita pada pagi hari ini. Intinya kita semua sebenarnya sudah kangen karena silaturahmi dengan bertemu langsung itu bisa mengambil hikmah, bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil inspirasi untuk kita bisa jadikan pijakan dalam langkah di kemudian hari. Oleh karena itu ya sudah sewajarnya kita saling mendoakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita dimanapun kita berada. Allah Subhanahu wa taala kemudian juga menjaga kita Indonesia ini khususnya, dan juga dunia pada umumnya dari cobaan wabah COVID-19 ini. Anak-anakku, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan keterangan kepada kita, Innallaha idza ahabba 'abdan yabtalihi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul menyampaikan kepada kita, sesungguhnya Allah ketika mencintai hambanya, maka Allah akan berikan ujian-ujian itu. Ujian itu tujuannya adalah agar kita ingat kepadanya, agar kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita ingat sebuah cerita yang menggambarkan ada seorang pekerja di lantai pertama. Ini juga sering di kelas-kelas yang pernah saya ajar di PAI, saya sering sampaikan ini. Ada seorang pekerja, dia di lantai bawah. Kemudian di lantai 7 itu bosnya sedang memanggil. Tapi ternyata seorang pekerja yang di lantai bawah ini tidak mendengar. Akhirnya bosnya ini yang di lantai 7 kemudian melempar uang dengan menjatuhkan uang 100.000. Cuman nih pekerja di bawah ini hanya mengucapkan, wah alhamdulillah rezeki. Dia ambil uang itu, kemudian dia tidak menoleh ke atas, artinya belum menoleh ke atas. Kemudian prasangka dari sang bos bisa jadi, oh ini kurang, diturunkan lagi 1 juta, diturunkan lagi 10 juta, sampai pada nominal tertentu tetap pekerja di bawah ini tidak
Tidak sadar bahwa dia sedang dipanggil oleh bosnya. Tapi giliran bosnya ngambil potongan batu dari lantai 7 dijatuhkan di sampingnya, nah, dia baru kemudian menengok ke atas. Nah, inilah gambaran bahwasanya kadang-kadang kita ini ketika dipanggil oleh Allah dengan nikmat, kadang-kadang kita nggak ingat. Kadang-kadang ketika kita dipanggil oleh Allah dengan nikmatnya kita bisa bersama belajar, nikmatnya bersama-sama dengan teman, nikmatnya bergabung dengan para guru, nikmatnya bergabung dengan anggota sekolah yang lain. Kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa itu nikmat Allah. Nah, sekarang ini Allah ingin tanya kepada kita bahwa ujian ini ternyata juga tidak semuanya mengenakan. Dulu yang mungkin punya cita-cita mau liburnya diperpanjang, nah ini sekarang liburnya kepanjangan juga tidak nyaman. Tidak nyaman, tiap hari tidak nyaman. Oleh karena itulah anak-anakku, mari kita lihat segala sesuatu ini adalah merupakan kehendak Allah. Ketika Allah berikan ujian begini, ini tujuannya Allah memanggil kita. Maka kembalilah kepada Allah. Mari kita kembali sama-sama kepada Allah agar Allah segera menyelesaikan wabah ini, agar Allah segera kemudian memberikan kesempatan lagi kepada kita agar kita bersama-sama lagi belajar. Al-ittihadu asasun najah. Persatuan itu adalah modal kesuksesan. Jadi kalau kalian belajar sendiri-sendiri di rumah, saya yakin setannya pun semakin gampang goda. TV di rumah, kemudian tempat tidur yang nyaman itu pasti akan lebih menarik daripada internet segala itu akan lebih menarik kan ya Ustaz ya. Ya Pak, ini akan oleh karena itu mari kita semoga ke depan kita bisa diindikan lagi. Itu yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Tetap semangat di rumah, terus berdoa, kembalilah kepada Allah, kembalilah kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena itulah kunci untuk kita sukses menghadapi ini. Terima kasih. Itu mungkin Pak Firman. Ya, terima kasih Ustadz Imam. Pak Aris nih, silakan Pak Aris. Pasti ada petuah dari Pak Aris juga nih. Ya, monggo Pak. Selamat siang anak sekalian. Semoga kalian juga sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz Imam sudah memberikan banyak gambaran, memberikan banyak petuah tentang cara menghadapi wabah COVID-19 dalam sisi agama. Mungkin saya secara umum aja menggambarkan anak-anak sekalian. Sama dengan Ustadz Imam tadi, dulu kalian minta libur diperpanjang. Nah sekarang begitu liburnya panjang, kita semua kesusahan karena kita nggak bisa keluar rumah, Pak. Boleh keluar untuk hal yang perlu aja. Untuk anak-anak sekalian, mungkin ini pesan dari saya, mungkin selama di rumah gunakanlah waktu seproduktif mungkin. Kami pun selain guru juga kami orang tua juga. Kami ini orang tua juga yang punya juga anak-anak di rumah. Sehingga kami tahu merasakan perasaan hati orang tua kalian. Bagaimana tugas-tugas kalian. Nah, memang sih dalam beberapa pekan ke depan kalian akan dapat tugas. Tapi memang lebih asik bagi kami kalau bisa bertemu langsung dengan kalian. Sebenarnya begitu. Ini kami lakukan karena memang keadaan yang memaksa kita harus begitu, Pak. Keadaan yang memaksa kita. Nah, kerjakan tugas ini dengan baik, yang tugas-tugas yang guru-guru berikan dengan baik, terus patuhi anjuran dari pemerintah, patuhi jangan bergerombol, jangan berkumpul. Kadang-kadang apa ya, virus ini akan cepat berlalu kalau kita patuh sebenarnya gitu. Virus ini akan cepat berlalu kalau kita patuh. Nah, untuk anak sekalian, tugas itu terimalah dengan keriang gembiraan, jangan sebagai beban. Karena pada dasarnya kami juga membuat tugas buat kalian juga apa ya? Sebenarnya mengharapkan kalian itu punya waktu yang produktif buat mengerjakan. Masalah benar atau salah itu mungkin bisa kita maklumi lah karena kalian di rumah mungkin mengerjakannya sendiri dengan tempo waktu yang terbatas. Nah, tapi itu lebih bagus daripada kalian hanya sendirian, tidak ngapa-ngapain, yang pada akhirnya juga seperti Ustadz Imam katakan banyak godaan. Jadi yang bisa kita ambil hikmahnya dari sisi yang akan saya berikan mungkin mulai sekarang ada hikmahnya Pak ini. Kita menjaga diri kita lebih bersih, lebih sehat, cara bergaul, cara asupan gizi, makanan dan lain sebagainya. Mungkin itu buat anak-anak jangan patah semangat. Tapi jujur aja Pak, terhadap kelas 3
kalau kelas 12 ya, kelas 10, kelas 11 insya Allah kita masih Bisa ketemu. lama ketemunya masih untuk kelas 12 ini. Satu rencana kalian yang adakan bahasa kita wisuda kemungkinan akan batal. Tapi itu bukan berarti akhir dari segalanya. Wisuda itu kan hanya formalitas saja Pak. Kalian bisa nanti kalau sudah wabah ini sudah berlalu, insya Allah cepat lah mudah-mudahan ya Allah memberikan jalan keluar bagi kita semua. Kalian bisa berinteraksi dengan guru-guru kalian di sini. Untuk kelas 10 dan kelas 11 kerjakan tugas dengan keriang gembiraan, yang penting jangan jadikan beban. Jadi tugas yang kami berikan itu, yang guru-gurumu ini berikan, itu sepenuhnya supaya ada waktu yang produktif di rumah Pak. Begitu. Ya. Mungkin itu aja Pak. Ya. Terima kasih anak-anak. Terima kasih Pak. Selamat beraktivitas di rumah, jaga kesehatan, dan kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan wabah ini cepat berlalu. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Pak Aris dan Pak Imam atas petuahnya pada hari ini. Kita sebenarnya pengen kangen-kangenan dengan anak-anak sekalian, makanya kita hanya bisa berjumpa melalui media virtual ini. Anak sekalian, mungkin pesannya juga kalau boleh Bapak simpulkan, kadang-kadang kita itu mulai merasa kehilangan sesuatu ketika nikmat itu kemudian dicabut begitu. Kita baru sadar bahwa kita sudah diberikan banyak sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian baru sadar setelah nikmat itu diambil satu persatu. Gitu ya. Nikmatnya berkumpul. Selama ini kan kita tidak pernah ini juga kan. Tidak pernah benar-benar sadar bahwa berkumpul dengan teman-teman itu rupanya nikmat begitu. Berkumpul dengan guru rupanya nikmat. Lalu nikmat itu kemudian dicabut begitu sementara waktu. Agar kemudian kita sadar sesuai dengan hikmahnya Pak Imam tadi, Ustadz Imam tadi. Ya, nah, sekalian kita yakini bahwa segala sesuatu di dunia itu pasti sementara, pasti ada ujungnya. Kita yakin wabah ini pasti juga akan ada ujungnya. Maka bersabar, kemudian disiplin sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Aris tadi. Kemudian kita patuh dengan instruksi pemerintah karena memang pemerintah bisa melihat itu sebagai bagian dari solusi. Pemerintah sudah mengupayakan sekian banyak cara untuk bisa mempercepat wabah ini selesai, dan kita sebagai masyarakat, sebagai warga memang sepatutnya untuk patuh agar ini benar-benar bisa selesai. Terakhir kami ucapkan semangat pada anak-anak sekalian, kalau ada masalah jangan ragu untuk hubungi gurunya ya. Masalah apapun, masalah di pembelajaran online-nya, bahkan sampai ke masalah ekonomi. Kita yakin pasti ini ujiannya berat sekali. Ekonomi kita gonjang-ganjing segala macam. Kalau ada masalah di rumah segala macam, segera curhatkan ke gurunya, insya Allah pasti kita akan bantu carikan solusinya. Ya, anak sekalian, demikian. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain waktu nanti dengan suasana yang lebih lebih kondusif, lebih menyenangkan, lebih membahagiakan, dan kita jadi lebih dewasa karena dapat pengalaman penting di tahun ini ya. Demikian anak sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.